Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahru siyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Jamaah salat tarawih Masjid Darul Ilmi, shaimin dan shaimat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Keluarkanlah sebahagian kecil dari hartamu sebagai sedekah untuk membersihkan jiwa, ragamu dan hartamu. Zakat fitrah 3,5 liter, zakat mal 2,5%, ditunaikan oleh kita setahun sekali. Apakah mungkin 3,5 liter dengan 2,5% ini dapat membersihkan jiwa kita? Itu hanya simbol dari Allah, pesan dari Allah, atau isyarat dari Allah, atau dalam bahasa sekarang instrumen dari Allah, pertanyaan dari Allah. Bagaimana cara membersihkan jiwa raga ini? Itu maksudnya. Berarti bahwa bukan setahun sekali kita membersihkan jiwa ini, bahkan setiap detik. Dari apa yang harus kita bersihkan? Pertama dan utama, di dalam surah At-Tahrim Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, yaitu dengan cara memfilter jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita makanan dan minuman yang haram. Sepanjang hayat ini cara membersihkannya, cara berzakatnya itu. Sebab ada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata fihi minal haram fannaru aula bihi. Ini hadis terdapat di dalam Ihya Ulumuddin karya Syekh Imam Al-Ghazali. Setiap daging yang tumbuh di dalam diri kita dan keluarga kita bersumber dari makanan dan minuman yang haram, maka api neraka lebih utama baginya. La yaqbalullahu sholatan mri'in fi jawfi haramun. Tidak diterima sholat seseorang kalau di dalam tubuhnya terdapat makanan dan minuman yang haram. Jadi zakat itu membersihkan jiwa setiap detik dari memfilter makanan dan minuman. Itu cara mensucikan diri kita. Kenapa harus kita sucikan setiap detik? Kata Rasul, ingat, dalam tubuh kita ini ada 7 nafsu. Ada ammarah, ada lawamah, ada mulhamah, ada radiyah, ada mardiyah, ada mutmainah, ada kamilah dalam tubuh kita. Yang sangat berbahaya itu 2, ammarah dan lawamah. Itu identik dengan perilaku hayawan di dalam tubuh kita. Serakah ada, curiga ada, cemburu ada, iri ada, marah ada, kesel ada. Itu yang harus disucikan. Bukan untuk dibuang nafsu itu di dalam tubuh kita, tapi dikendalikan.
Sebab kalau kita berpuasa katanya membuang nafsu, salah. Nafsu itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita kendalikan. Ketika kita makan, kendalikan dengan ucapan doa minimal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah makan, kendalikan dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sandi-sandi semua kalimat itu. Basmalah itu anak kuncinya masuk surga di dalam istana. Di dalam surga ada surga. Di dalam istana ada istana. Jadi masuk ke dalam surga, di dalam surga ada istana, kuncinya basmalah. Kalau masuk ke dalam surganya dari luar, kuncinya la ilaha illallah. Kalau tubuh kita tidak dibersihkan dengan la ilaha illallah setiap detik, minimal sehari semalam 5 waktu, nanti mau masuk surga nggak ketemu pintunya itu, Bu. Muter aja di teras surga, malaikat bertanya, wahai fulan, mau kemana kau? Wahai malaikat, saya mau masuk surga tapi nggak ketemu pintunya. Kenapa? Apa yang kamu lakukan ketika hidup di dunia? Saya menyadari bahwa saya paling malas membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya dideskrip oleh para ulama, kalimat tauhid itu adalah miftahul jannah dan buruknya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membersihkan jiwa itu dengan cara memfilter makanan dan minuman yang haram, kemudian mengendalikan nafsu yang ada di dalam diri kita, terutama nafsul ammarah dan nafsul lawamah yang identik dengan perbuatan-perbuatan hayawan. Sedangkan yang 5 itu Rodiyah, Mardiyah, Kamilah, Mutmainah, baik semua. Tapi walaupun baik tetap harus kita kendalikan. Tidak dilepas begitu saja. Kalau kita sudah mampu mengendalikan nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita, maka kita sudah membersihkan jiwa kita dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan harta? Apakah 2,5% itu sudah bersih harta kita? Belum. Itu cuma simbol, instrumen dari Allah bahwa harta yang kita peroleh itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda Rasul, aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Dari mana kamu memperoleh harta, dengan cara apa kamu mendapatinya, lalu dibelanjakannya ke mana saja. Jangankan harta yang berlimpah, rumah, kebun, kontrakan, kendaraan, motor, mobil, kancing baju yang ada di dalam diri kita, minta pertanggungjawabannya kepada kita. Kita punya baju, beli baju lalu tidak dipakai atau bahkan sama sekali cuma buat pamer saja, itu diminta nanti oleh mereka pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksudnya perhatian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu hati-hati nafsu dalam diri kita supaya kita kendalikan. Kenapa? Kata sabda Rasul, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berada di dalam diri anak Adam itu mengikuti aliran darah. Karena itu harus kita kendalikan nafsu di dalam diri kita agar endingnya kita hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.